pengalaman ya. Ternyata kebanyakan pertentangan, permusuhan, pertengkaran antar saudara kandung itu ya karena rebutan hukum waris, rebutan tanah. Bukan hukum waris, rebutan warisan. Rebutan warisan. Oh iki zalim, oh iki serakah, oh iki dizalimi, oh iki HE ini direbut. Nah, begitu. Ada yang kakaknya itu miskin, adiknya wis pegawai suatu BUMN kaya. Ternyata haknya kakak-kakaknya itu dikuasai. Nah, begitu itu karena nggak paham ilmu faraid, nggak paham hukum waris. Sangat penting hukum waris itu dipelajari sejak kecil sehingga nanti kalau sudah besar itu legowo. Sing perempuan dapat berapa? Sing perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian. Harus legowo. Sejak kecil ini sudah ditanamkan. Jangan mau menuntut-nuntut. Kenaan emas itu oleh loro, aku oleh siji, enggak. Itu keputusan Allah begini ini, keputusan Rasulullah begini ini yang paling baik, yang paling indah, yang paling adil. Makanya di surat Yasin ayat 18 itu ya, inna tatayyarna bikum, jarene penduduk ngelokno dai utusan-utusan 3 orang utusan itu ya. Inna tatayyarna bikum, kami ini menjadi sial gara-gara kamu. Gara-gara ajaranmu ini kami menjadi sial, jarene begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW juga begitu, dianggap orang-orang yang serakah itu sial. Orang-orang yang serakah itu menganggap ajarannya Nabi Muhammad itu membawa sial. Kenapa? Yaitu tadi, sing perempuan dapat 1 bagian, padahal emasnya atau adike yang laki-laki dapat 2 bagian. Kok enak begitu? Ada lagi yang faham yang mengatakan, menganggap bahwa hukum Islam itu elek, hukum Islam itu nggak masuk akal atau primitif, terbelakang. Stiker-stiker di truk-truk itu ya, di mobil-mobil itu. Daripada mengharapkan warisan, menunggu-nunggu warisan, mending kebanyakan cicilan. Apa sih cicilan ini? Angsuran, utang yang ribawi. Utang yang ono anake. Nah, begitu itu fahamnya kebanyakan manusia begitu. Kalau diberitahu jangan banyak-banyak hutang, apalagi hutang yang ada cucunya, ada anaknya, ada begitu itu nggak terima, menganggap hukum Islam itu pembawa sial. Nah, itu di surat Yasin ayat 18 itu. Inna tatayyarna bikum. Terus dijawab oleh para utusan di ayat, diabadikan Allah di ayat 19 itu. Ta'irukum ma'akum. Kesialanmu itu ya dari kamu sendiri, karena pikiranmu sudah terbalik, pikiranmu sudah awah, nggak sesuai dengan fitrah hati kecilmu, nggak sesuai dengan fitrah manusia awalnya. Awalnya fitrah manusia itu adalah menerima kebenaran hakiki itu hanya Islam, hanya yang dari Allah, yang dari Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah. Hanya itu. Sebenarnya hati nurani, fitrahnya manusia itu condongnya ke kebenaran yang satu itu, kebenaran yang tunggal itu, dan itu yang dari Allah. Makanya di surat apa itu ya, diberitahu Allah memberi pertanyaan
Tapi sebenarnya yang memberi pertanyaan itu sudah tahu jawabannya, itu namanya badai. Allah badai janin atau makhluk yang masih menjadi ruh di alam rahim, menjadi ruh dibadai oleh Allah. Alastu birabbikum, apakah aku Rabbmu? Nah, janin itu, ruh itu menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan. Nah, itu fitrah manusia sejak belum lahir itu sudah menyaksikan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Nah, itu karena lahir terus diracuni dengan paham-paham dari luar, paham-paham setan, paham-paham orang kafir yang disebarkan lewat kebiasaan masyarakat, lewat kalau sekarang ada media massa, media sosial. Akhirnya yang benar itu dianggap sebagai kesalahan, kebatilan. Makanya ada, kalau dulu ya, waktu Rasulullah baru-baru diberi kenabian, itu kan umur sekitar 40 ya. Itu banyak orang yang umur 50, umur 60 itu menganggap Muhammad itu junior, membawa ajaran baru. Nganeh-nganeh, ngerusak tatanan. Padahal tatanan sebelumnya adalah ribawi, terus saling mendolimi. Itu tatanan sebelumnya begitu. Utang 5.000, bayar 8.000. Itu menyatakan, loh begini ini saya dermawan, ngutangi orang yang kesulitan, padahal bayar 8.000. Nah, begitu itu diberantas oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan pengikutnya yang dulu-dulu yang sistem ribawi itu nggak terima, nelongso dan protes. Makanya seperti digambarkan di surat Yasin 18 itu. Inna tapayyarna bikum. Kami sial gara-gara ajaranmu itu.